Scene ini dibuka dengan pasangan suami istri yaitu Hanif dan Nadia. Si Hanif mengajak Nadia menjenguk Pak Bandi yang sangat tua dan sakit keras. Karena setelah bertahun-tahun Hanif tidak pernah bertemu. Lalu siapakah Pak Bandi itu? Pak Bandi adalah pengasuh panti sekaligus pemilik panti asuhan. Yang mana dulu kala si Hanif dibesarkan di sana. Hanif bermaksud bermalam di sana untuk memberi penghormatan terakhir buat orang yang telah mengasuhnya sejak kecil. Masih nggak ada sinyal? Dia kan save signal? Enggak. Kenapa sih kita nggak jadi ke Bali? Sekarang malah ke tempat yang di Maps. Mereka juga mengajak 3 anaknya. Ada si tampan Sandi, si bocil Haki, dan si cantik Dina. Namun dalam perjalanan mobil mereka menabrak sesuatu. Tapi saat dilihat itu hanya seekor rusa. Dirasa tidak ada masalah, mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan ternyata yang Hanif tabrak tadi adalah anak manusia. Lalu anak siapakah ini? Nanti akan terjawab. Dan tibalah di panti asuhan. Apa kabar, Man? Mereka lalu disambut oleh Maman dan Siti. Maman dulunya juga teman Hanif di panti waktu ia masih kecil. Begitu pula dengan Siti. Maman dan Siti adalah pasangan suami istri yang menetap di panti untuk membantu anak-anak panti yang masih kecil. Beda hal sama Hanif. Ia diadopsi oleh seseorang dan kini si Hanif terlihat sukses. Apa kabar? Mukanya kenapa? Namun tak lama kemudian datanglah Anton dan Jeffrey. Mereka dulunya juga anak-anak panti. Dan ini istri-istrinya, Eva dan Lina. Saat di dalam, Hanif bertanya ke Maman, "Anak-anak panti kemana, Man?" "Gini, Mas, anak-anak panti sedang berkarya wisata dengan bis. Jadi yang di sini tinggal Rani dan Hasbi. Ini anaknya." Hasbi, Rani? Rani. Sandi, Hasbi. Dina. Hasbi. Pak Bandi gimana? Pak Bandi selalu nyebut nama kalian bertiga. Dan inilah Pak Bandi yang terbaring sakit. Bahkan bicara pun Pak Bandi sudah tidak bisa. Di tempat lain para istri-istri mereka sedang ngerumpi. Tak lama kemudian Hanif datang mengajak Nadia masuk ke kamar Pak Bandi. Namun Pak Bandi setelah melihat Nadia, terlihat mata Pak Bandi penuh dengan amarah. "Hah? Ada apa dengan Pak Bandi?" Hasbi Rani mengantarkan Dina, Sandi, Haki ke tempat tidur. Sorry bikin repot. Kamar kalian kasurnya sudah dibersihin dan dijemur. Kalau kamu tidur di mana? Tetapi si bocil Haki ia malah penasaran dengan kamar yang tertutup selama bertahun-tahun. Udah 20 tahun gak dibuka. Kata Rani, dulu ada pengurus panti bernama Bu Mirah. Saat Ibu Mirah keluar bersama salah satu anak panti bernama Murni, nah si Murni ini langsung diculik Dedemit. Hah? Dedemit? Dedemit. Semenjak kejadian itu Ibu Mirah setiap hari berteriak-teriak, "Dedemit, curik, Dedemit, curik." Jadinya Ibu Mirah dikurung di kamar dan gedor-gedor pintu dengan kepalanya sampai kepalanya hancur. Saat dibuka, Ibu Mirah sudah mati. Terus Murninya di mana? Sampai sekarang belum ketemu. Saat di ruangan Pak Bandi, Haki menemukan sebuah foto. Ia mencoba bertanya ke Om Anton. Itu foto siapa, Om? Ini Murni, teman kita. Yang katanya dibunuh Ibu Mirah terus dikubur di hutan kan? Lebay. Tadi itu kata Karani benar. Hanif, Anton, Jeffrey yang saat itu mengambil sesuatu di dalam mobil. Mereka diam-diam membicarakan hal serius. Dalam percakapannya, bagaimana bila Pak Bandi meninggal dan panti ini dijual? Mereka mengkhawatirkan apa yang akan orang temukan di dalam panti. Lalu, apakah yang mereka sembunyikan? Hanif saat ingin kembali tiba-tiba ia melihat hal aneh di kap mobil depannya. Saat dilihat ternyata ada sobekan kain yang sudah berlumuran darah. Dari sini Hanif sadar bahwa yang ia tabrak tadi bukanlah rusa, melainkan manusia. Kemudian Hanif mengajak Jeffrey ke lokasi untuk memastikan yang ia tabrak tadi siang. Saat sudah sampai,
Jeffrey secara tidak sengaja malah menemukan anak orang di dalam got. Tak cukup itu, Hanif juga dikagetkan dengan sebuah bis yang sudah masuk ke dalam kebun tebu. Dan bus itu yang dinaiki anak-anak panti yang pulang berkarya wisata. Namun naas, bus pun kecelakaan. Saat Hanif mengecek di dalam, anak-anak panti sudah tidak bernyawa dengan mata terbuka berlumuran darah. Kita ke kantor polisi sekarang ya. Kantor polisi 2 jam dari sini. Kita ke panti ya. Kita telepon dari sana ya. Namun telepon panti pun dalam keadaan rusak. Saat makan malam kita diberi petunjuk bahwa istri Anton ini ternyata sangat fobia dengan kuman. Makanya ia sesering mungkin menyemprot-nyemprotkan antiseptik. Beda hal sama istri Jeffrey. Ia sangat terobsesi untuk memiliki badan yang langsing. Bahkan ia tidak mau makan malam. Jadi itu semua akan berkaitan dengan musibah yang akan mereka alami nanti. Aku udah lihat Ibu Mira. Itu sebenarnya nggak boleh dibuka, makanya diumpetin sama Pak Bandi. Tapi kalau kamu mau lihat rekaman videonya, aku bisa tunjukin. Habis makan ya. Akhirnya Haki diajak nonton rekaman lama. Di video ia melihat ayahnya waktu masih muda. Juga ada sosok Bu Mira yang diceritakan Rani tadi. Terlihat kakinya bengkok sebelah. Kata Rani, dulu waktu kecil Ibu Mira sering menangis. Alhasil kakinya dipatahkan sama bapaknya. Di waktu bersamaan Hanif Jeffrey sudah datang. Anton baru datang, ia langsung disuruh melihat apa yang ada di belakang. Hanif yang ketakutan, ia ingin melaporkan ke polisi. Namun jarak yang harus ditempuh kisaran 2 jam perjalanan dari panti. Dan akan memakai telepon panti, nyatanya juga tidak bisa. Apalagi sebuah handphone, sinyal pun juga tidak ada. Lalu Hanif menceritakan bahwa anak-anak panti telah kecelakaan. Anton pun seketika ia tidak percaya dan ingin melihat secara langsung sendirian. Kilometer 81. Malam-malam pakai ke hutan. Kilometer 81. Setiba di sana, saat memasuki bis, posisi anak-anak panti tersebut dalam keadaan berdiri mengarah ke belakang. Tiba-tiba pintu bis tertutup dengan sendirinya. Saat ingin keluar, ia melihat sosok menyeramkan di luaran sana. Dan apakah itu Ratu Ilmu Hitamnya? Saking takutnya ia melangkah mundur. Tapi di sini si Anton secara tidak sengaja menginjak sebutir telur. Yang anehnya, telur itu isinya bukan anak ayam, melainkan serangga kecil-kecil yang sangat banyak. Saat Anton berbalik, ia dikagetkan anak-anak panti sudah menghadap ke dia. Kegelisahan tak cukup sampai di situ. Serangga-serangga tadi menyerang Anton. Alhasil Anton pun tewas tanpa diketahui temannya. Dan adegan pindah ke panti. Rumah ini itu dulunya tempat apa sih? Rumah sakit jiwa. Sejak Kita sering dengar orang jalan di sini. maksud Karani suara Bu Mira. Iya. Suaranya kedengaran sampai sini. Ini beneran? Ini beneran. Hanif yang tengah gelisah atas kejadian yang menimpanya, tiba-tiba mereka dikagetkan ayam cemani jatuh. Istri Jeffrey yang lagi pengen tapi mendapat penolakan dari Jeffrey dengan alasan kamar yang ia buat tidur itu milik anak-anak panti. Lalu istrinya pun memutuskan untuk keluar kamar. Kemudian ia melihat buah dan pisau yang tergeletak di meja. Saat di depan cermin, ia melihat tubuhnya sudah tidak langsing lagi. Secara tidak sadar ia menyayat tubuhnya. Dan nyatanya yang ia lihat hanyalah ilusi. Jeffrey yang datang sangat kaget saat melihat istrinya sudah berlumuran darah. Hanif, Nadia yang kebetulan melihat mereka juga ikut membantu dan memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Eva yang sedang tidur, tiba-tiba ia dihujani kelabang. Maman Siti mencoba menolong Eva yang keselak kelabang.
Secara kebetulan mereka yang akan membawa Lina ke rumah sakit melihat Eva kesakitan. Nadia pun mencoba menolongnya. Tapi mereka dibuat keheranan saat Eva memuntahkan darah dan kelabang dari mulutnya. Lalu mereka membawa Lina Eva ke rumah sakit secara bersamaan. Namun dalam perjalanan mobil mereka hanya melewati jalan yang sama, yaitu hanya bolak-balik melewati kilometer 81. Kemudian Hanif pun mengingat sesuatu, di mana sekitar 20 tahun yang lalu, saat Hanif, Anton, Jeffrey waktu kecil juga mengalami yang sama seperti saat ini. Dulu itu ada kebakaran di salah satu kamar panti. Ada 3 anak perempuan di dalam kamar tersebut. Dan saat itu mereka tahu jika Bu Mira merupakan pengurus panti, telah mempraktekkan ilmu hitam dan menjadikan 3 anak perempuan tersebut sebagai tumbal. Karena takut, Hanif, Anton, Jeffrey kecil mereka lari. Tapi anehnya mereka selalu kembali dan kembali lagi ke panti. Itu semua persis yang dialami saat ini. Dan akhirnya Pak Bandi bisa menangkap Bu Mira, dibantu oleh Jeffrey, Anton, Hanif mengurung Bu Mira di kamar. Bu Mira yang di kamar menggila, menggedor-gedorkan pintu dengan kepalanya sampai kepalanya benjut. Dan keesokan harinya saat pintu dibuka, Bu Mira sudah mati. Lalu Pak Bandi menyuruh mereka menguburkan jasad Bu Mira di bawah lantai kamar tersebut. Di dalam panti, Hasbi mengalami hal aneh, di mana tangannya bergerak secara sendiri, sehingga ia tidak mampu mengendalikan. Haki yang kebetulan mencari Hasbi, tiba-tiba ia dikagetkan dengan Hasbi yang sudah bertingkah aneh, memegang bedil mengarah ke dia, dan dor. Mereka yang gagal ke rumah sakit akhirnya kembali ke panti. Namun Nadia dibuat panik karena hilangnya Haki. Nadia menyuruh orang-orang mencari Haki tiap ruangan, namun tidak ketemu. Nadia yang mencari Haki di kamar Pak Bandi. Ia mendengar sesuatu bergerak sendiri tepat di bawah ranjang Pak Bandi. Dan saat dibuka, sebuah foto anak-anak panti yang sengaja dikoleksi oleh Pak Bandi. Jadi kotak inilah yang akan mengungkap fakta sebenarnya, bahwasanya kejadian 20 tahun yang lalu Ibu Mira yang melakukan praktek ilmu hitam sebenarnya untuk melindungi anak-anak panti dari kelakuan bejat Pak Bandi yang ternyata seorang pedofil. Pak Bandi mempunyai kelainan yang mana ia sering mengoleksi foto-foto anak panti untuk tujuan tertentu. Lalu Pak Bandi memfitnah Ibu Mira sampai dikurung oleh Hanif, Anton sampai Ibu Mira meninggal di kamar tersebut. Jadi mereka sengaja dikumpulkan di panti lagi sebagai bentuk balas dendam atas kematian Ibu Mira. Hah? Ibu Mira? Ia kan sudah mati. Lalu siapa yang mengundang mereka ke panti lagi? Maman Siti juga tidak tahu. Lalu siapa yang melakukan semua ini? Nanti akan terjawab. Di saat semua orang panik, bingung ditambah si bocil Haki belum ketemu, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan bocah yang ditabrak Hanif tadi. Ternyata ia masih hidup dan bangun memanggil, "Maman, Siti." Lantas anak yang diberi nama Mustika itu menceritakan kejadian sebelumnya. Saat bus dalam perjalanan pulang, tiba-tiba bus yang mereka naiki mengalami insiden. Masuk ke dalam kebun tebu. Lalu tak lama kemudian masuklah sosok perempuan misterius. Lalu anak-anak panti langsung kesurupan. Mustika yang saat itu lagi mendengarkan musik, ia tidak mengalami apapun. Kemudian Mustika lari keluar untuk meminta pertolongan. Namun sial, ia ditabrak mobil Hanif. Hanif secara tidak sengaja menemukan sebuah foto. Terlihat foto itu adalah Ibu Mira bersama bayinya. Dan bayi itu adalah Murni. Bisa disimpulkan semua kejadian saat ini adalah ulah Murni. Dan Murnilah ratu ilmu hitamnya. Murni. Ini Murni, teman kita juga, anak panti. Gimana sekarang? Hilang. Hasbi yang sudah tersadar membawa Haki keluar. Mereka semua memutuskan untuk pergi dari panti. Namun saat di luar, sosok ratu ilmu hitam menampakkan diri.
Mereka yang ketakutan langsung masuk kembali ke dalam panti. Tapi beda hal dengan si Hanif, ia dibuat tidak bisa bergerak olehnya. Saat Nadia ingin menolong, tiba-tiba ia ditimpuk bata oleh Rani. Hah, Rani? Kirain dia baik. Nadia yang tersadar dari pingsannya, ia segera mencari suami dan lainnya. Seketika ia mendengar Eva menjerit kesakitan. Punggung Eva tiba-tiba bolong-bolong serta mengeluarkan serangga kecil. Lalu Lina cuma bisa lemas di pojokan dan si Hanif jari-jarinya tiba-tiba pengkur dengan sendirinya. Nadia yang tengah panik di luar ruangan, apalagi ia tidak bisa masuk, mendengar jeritan kesakitan di ruangan sebelahnya. Ternyata Maman, Siti, Hasbi, Mustika hanya duduk pasrah sambil disiram air panas. Di ruangan lain, Dina Sandi juga merasakan hal serupa. Nadia lalu masuk ke ruangan Pak Bandi. Pak Bandi yang duduk lemas dan diiringi lilin. Apakah Pak Bandi ulang tahun atau mencoba romantis gara-gara Nadia masuk? Ternyata tidak. Si Hanif juga ada di situ. Namun saat ingin menghampiri si Hanif, tiba-tiba Nadia terpental. Dan saat itu juga sosok Ratu Ilmu Hitam muncul. Aku bukan hanya ingin menghukummu, tapi aku ingin menciptakan neraka. Tahu kenapa? Karena aku tidak yakin setelah mati ada neraka. Bunuh dia. Dengan ilmunya, Ratu Ilmu Hitam itu memaksa Nadia menimpas leher Hanif. Namun secara bersamaan si Haki yang sudah tersadar dari pingsannya, ia terbangun lalu menusuk punggung Ratu Ilmu Hitam dengan obeng kembang. Dan seketika ilmunya pudar. Nadia yang sangat emosi, ia langsung menimpas leher Ratu Ilmu Hitam. Tapi bukan Ratu Ilmu Hitam kalau tidak bisa hidup lagi. Nadia yang ketakutan atas atraksi ilmu hitam, ia seketika melempar lilin. Tapi anehnya si api langsung membesar tanpa adanya pertalit. Mereka semua langsung pergi meninggalkan panti. Dan Pak Bandi, ia ikut tewas bermandikan api. Keesokan harinya keadaan sudah normal. Nadia, Siti menyebut Haki di sekolah. Tapi saat ingin pergi, dan panti yang menjadi saksi kelam bagi anak-anak kini sudah terjual. Kemudian gimana jasad Bu Mira yang masih berada di kamar? Dan si Murni apakah semudah itu matinya? Itu semua biarlah menjadi misteri. Suwon yo lur udah menonton sampai menit ini dan aku pamit.